Ya, halo semuanya, terima kasih buat teman-teman karena sudah setia mengikuti YouTube channel saya, Leon Sitorus Ilegal. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Dukungan kalian itu membuat saya semakin semangat untuk bisa terus mengeluarkan karya-karya yang baru. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan teman saya, Putri. Kita sudah di sesi terakhir, sesi yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu. Karena temanya tentang forgiveness, tentang pengampunan ya teman-teman ya. Nah, kita pengen tahu ketika Putri tadi cerita ya, dari kecil sampai Putri bisa kuliah semester 8 saat ini ya. Tapi kita belum tahu apa yang Putri alami selama itu. Kemudian bagaimana Putri bisa sadar, punya pemikiran pengen ketemu dengan Papa. Mungkin Putri bisa ceritakan kronologisnya ya, kronologinya seperti apa. Nah, apa yang membuat Putri, oh aku pengen ketemu Papa. Terus apa yang Putri lakukan setelah sekarang? Teman-teman, nah, jadi seperti ini Kak, ketika saya sudah dilayani sama ibu di kampus, akhirnya saya sadar bahwa saya sudah membenci sekali, sangat-sangat benci dengan papa saya. Dan ini memang tidak terkekang lagi bagaimana bencinya. Ketika SMK sudah diperbolehkan pegang HP, dia cari saya lewat Facebook, saya maki dia habis. Semua nama-nama kebun binatang itu keluar, seperti itu, hanya untuk memaki-maki papa saya itu. Dan akhirnya ketika saya dilayani, sudah semester 4, saya dilayani sama ibu itu, dan saya memang merasakan bahwa ini yang menjanggal di hati saya, seperti itu. Dan ketika saya dilayani, saya rasakan Tuhan yang saya perbuat ini tidak seperti yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, seperti itu. Dan akhirnya disitulah terbukanya bagaimana Tuhan bekerja lewat pelayanan ibu ini. Tuhan taruh saya hati yang memang betul-betul harus menyadari akan hal itu. Karena saya bilang dalam kepada ibu itu ketika dilayani itu, saya sudah semester 4 ini rasanya saya masih biasa-biasa aja, tidak ada yang wow gitu seperti saya di SMK dulu. Itu kayak ada macet, mandek, nggak bertumbuh gitu ya, apa sih gitu ya? Iya, rasanya lebih nyaman waktu SMK, tidak memikirkan hal-hal kalau pelayanan saja seperti itu. Tapi ketika saya sudah semester 4 yang namanya jadi hamba Tuhan, mempelajari Alkitab, tapi kok rasanya hati saya masih ada yang menjanggal seperti itu. Tidak seperti yang waktu di SMK itu, seperti itu. Dan akhirnya saya ceritakan, apa yang membuat kamu seperti ini, seperti ibu bilang itu kan. Dan akhirnya saya ceritakan, saya sampai sekarang ini masih belum bisa mengampuni papa saya. Jadi Putri terbuka waktu itu ya? Iya, saya terbuka dan dilayani, dan akhirnya beberapa minggu kemudian saya betul-betul memohon ampun ketika sudah dilayani, tapi saya masih tetap memohon ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh memohon ampun sampai saya berlutut, Tuhan tolong ampuni saya. Karena yang saya alami ini bukan sesuatu yang mudah, seperti itu. Dan saya katakan, Tuhan saya rindu, seperti itu. Ketika saya sudah membenci sedemikian rupa, saya membenci papa saya, tolong kasih aku pengampunan. Saya katakan sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sadarkan bahwa memang saya betul-betul benar-benar harus mengampuni papa saya. Dan keluarga saat itu masih belum membuka alur cerita bagaimana saya ditinggalkan papa saya, bagaimana papa saya tidak memperhatikan saya. Dan akhirnya memang keluarga memang sudah tidak mengizinkan untuk ketemu dengan papa saya. Tapi ketika saya membuka hati, membuka pikiran saya untuk tertuju kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan akhirnya saya berdoa. Bulan 12 tahun 2019, saya katakan ketika mengakhiri pelayanan weekend di tempat pelayanan
pelayanan, saya katakan Tuhan, ketika saya sudah memiliki kerinduan untuk mengampuni, jadi saya memiliki kerinduan juga untuk bertemu dengan Bapa saya. Saya katakan sama Tuhan. Dan saya berdoa puasa, berdoa memuji Tuhan. Tidak ada hal yang lain saya lakukan, tapi aktivitas sehari-hari ada seperti itu. Tapi perkuliahan tetap maju, tapi hati saya tetap terus tertuju sama Tuhan. Saya rindu satu hal Kak yang Tuhan buka. Ketika saya benci sekali sama papa saya, Tuhan buka. Sebegitu juga Tuhan kasih saya rindunya. Saya sangat benci dengan papa saya, tapi Tuhan kasih juga saya sangat rindu bertemu dengan papa saya. Dan singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau pulang. Karena papa saya sudah balik ke Medan, dari Jakarta sudah balik ke Medan, dan papa saya sudah sakit stroke. Dan waktu itu saya kembali cari di Facebook dan saya komunikasi kembali, dan akhirnya bibi-bibi saya pun dari papa saya menghubungi saya, tapi hanya 1-2 kali saja sampai saat ini. Dan akhirnya saya kembali membuka diri mencari papa saya seperti itu, dan saya ceritakan dengan Tuhan saya mau pulang. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara biaya untuk saya pulang ketemu dengan papa saya. Dan akhirnya saya cerita sama kakak yang membawa saya ke sini. Saya panggil kakak itu udah saya mau pulang ketemu papa saya. Karena saat itu juga sempat dilayani ketika saya memang sungguh-sungguh benci dengan papa saya. Dia mengetahui juga, kakak ini mengetahui juga. Dan akhirnya saya mau pulang ketemu papa saya. Oke. Kakak itu langsung katakan, oke, saya berikan kamu kesempatan untuk berdoa sama Tuhan. Bagaimana caranya kamu bisa ketemu dengan Tuhan? Dan akhirnya di situ saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau pulang, saya tidak mau minta uang dengan orang terdekat saya. Saya tidak mau minta uang untuk ongkos saya balik ke Medan dari orang tua saya ataupun dari kakak ini. Tidak Tuhan, sama sekali tidak. Tapi Tuhan tolong buka jalan. Dan singkat cerita, saya dapat tiket, nggak tahu dari mana. Tapi saya yakin itu dari Tuhan. Saya pulang, saya tidak langsung pulang dulu ke rumah papa saya di Medan, karena saya masih menghargai juga orang tua dari mama saya seperti itu. Akhirnya saya ceritakan sama mama saya yang sekarang, Ma, saya pulang ini sebenarnya bukan tertuju kepada kalian, tapi tertuju kepada mama saya. Dan akhirnya mama saya di situ oke. Karena sebelumnya ketika mama saya cerita, ada nggak papa cari mama saya yang sekarang? Ada nggak papa cari? Nggak ada, papa cari saya. Pokoknya hati selalu sakit ketika mama saya menanyakan itu. Jangan Kak, mama saya sudah memberikan juga saya kekuatan seperti itu. Bagaimanapun caranya itu papa kamu, mama saya bilang. Nah akhirnya saya pulang, saya ceritakan, oh ya oke. Nah, mama saya akan antar kamu. Di mana papa kamu sekarang? Mama saya sekarang. Dan singkat cerita, besoknya kami pergi. Ketika saya sudah pulang ke Medan, besok pergi dan saya ketemu dengan mama saya. Dan situ saya melihat betapa baiknya Tuhan, betapa sungguh Tuhan bekerja. Apa yang saya doakan, apa yang saya rindukan, Tuhan buka. Dan akhirnya saya ketemu dengan papa saya peluk, saya menangis, saya minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan tidak memberikan saya emosi yang pernah saya alami. Dan akhirnya ketika saya papa saya peluk papa, dia terdiam, hanya melihat dan memang hanya terdiam. Dan akhirnya saya bilang, papa sehat, papa pasti kuat, papa pasti bisa sembuh. Akhirnya saya ketika peluk papa saya itu, orang-orang di sekitar saya pun ikut menangis, tapi saya harus menahan betapa kerinduan itu. Air mata sudah mengalir, tapi hati tetap harus kuat untuk melihat papa. Dan
akhirnya ketemu tahun 2019 itu ketemu, saya peluk. Itu pun hanya mungkin 3 hari. Satu hari itu langsung pulang ke rumah mama yang sekarang, dan besoknya lagi karena waktu saya liburan itu 1 bulan dari kampus, dikasih libur 1 bulan Desember, dan akhirnya sudah 2 minggu saya pertama pertemuan dengan papa, pulang ke rumah mama di Medan itu, 2 minggu di rumah mama langsung pulang lagi ke rumah papa, dan di situ saya sempat melayani papa. Sampai melayani papa juga? Iya, saya sempat, dan saya kalau istilahnya memang sudah belajar Alkitab, tapi belum sangat begitu mendalami seperti itu. Semester 4 itu masih dasar Alkitab yang saya pelajari. Tapi ketika itu Tuhan bekerja, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya, dan akhirnya saya melayani papa, melayani dalam ajak dia bernyanyi, berdoa, saya firman Tuhan waktu itu, dan dia hanya satu kata yang dia katakan, kamu pasti sukses di dalam Tuhan. Ketika kamu sudah bersama dengan Tuhan, tetaplah terus melayani Tuhan. Dan papa saya pun belum mengenal apa arti itu pengampunan. Saya katakan, papa, saya sudah melepaskan pengampunan. Jadi Putri langsung otomatis minta maaf dari situ, udah maafin semua apa yang papa lakukan juga sebenarnya. Saya tidak meninggikan diri. Saya sangat merendahkan diri di hadapan papa saya. Saya minta maaf, saya peluk, saya sampai istilahnya mengurut-urut dia sambil bercanda seperti itu. Karena itu tadi Tuhan bekerja. Ya. Apa yang Putri rasakan setelah Putri bisa mengampuni papa maksudnya plong atau seperti apa ya? Mengampuni orang yang sangat-sangat Putri benci dan diri. Tentunya saya merasakan lebih baik lagi dalam diri saya, dan saya melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika orang sudah menyakiti hati dan Tuhan beri pengampunan, ya itu saya rasakan Tuhan baik. Ya. Tapi untuk mengampuni tentu tidak hanya untuk papa aja ya Bu, artinya untuk siapapun dalam kehidupan kita ya Bu. Kita harus mengampuni juga artinya. Dan setelah Putri mengampuni, rasanya lega, Putri lebih baik lagi, bertumbuh lagi, nggak ada yang menghambat lagi gitu ya. Ya pun mungkin ini bisa Putri sampaikan juga, maksudnya pesan buat teman-teman kita juga, khususnya yang masih anak muda gitu, karena yang nonton juga masih banyak anak muda ya. Nah mungkin saja teman-teman ada yang juga kadang-kadang ada yang curhat juga ke saya, susah mengampuni abangnya, kakaknya, papanya, mamanya, mumpung mereka masih hidup saat ini ya Bu ya. Nah bagaimana sih tipsnya kita bisa mengampuni Bu? Karena itu kan bukan hal yang gampang. Mengampuni orang di sekitar kita, mengampuni teman kita, mengampuni orang lain yang melukai hati kita, bahkan kita sudah dendam banget, tapi bagaimana caranya kita bisa melepaskan pengampunan? Karena kalau kita nggak lepaskan pengampunan, itu akan jadi hambatan teman-teman, dan itu nggak akan bisa membuat kita semakin bertumbuh, justru kita akan semakin hancur nantinya gitu loh. Nah Putri bisa kasih beberapa tips nggak? Bagaimana sih caranya biar teman-teman kita ini bisa belajar? Memang benar sekali ya Kak. Ketika orang sedang menyakiti hati kita, sekalipun itu orang tua, itu sangat tidak mudah. Tapi saya yakin ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, intinya kita percaya Tuhan yang akan memberikan jalan. Teman-teman, saya masih muda, dan saya yakin pun teman-teman yang nonton nantinya pernah mengalami seperti itu. Satu kunci yang paling utama, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja. Teman-teman bisa lihat kehidupan saya, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membukakan semuanya itu. Dari saya yang tidak tahu, dari saya yang kecil, dari saya yang mungkin tidak berguna di keluarga ataupun mungkin orang-orang sekitar saya, tapi Tuhan buka karena saya berserah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang nonton video ini, nanti teman-teman bisa buka Alkitab dari Mazmur pasal ke-37 ayat 5. Itu adalah kunci emas saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Artinya ketika kita
sudah menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Jadi artinya intinya satu tips yang paling ampuh, paling manjur untuk kita mengampuni, kita menyerahkan diri kita. Jadi disitulah muncul kerendahan hati kita ya, benar-benar kita berserah sama Tuhan. Disitulah Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Jadi kekuatan yang Putri bisa minta maaf itu udah datang dari Tuhan dong ya. Secara manusia Putri nggak bisa. Tidak bisa, karena berulang kali saya berusaha mengalahkan ego saya, tidak bisa. Tapi ketika saya datang menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan ubah. Berarti kita tetap bisa memaafkan semua orang berarti. Bisa ya. Kalau kita berserah diri, merendahkan hati kita sama Tuhan. Oke. Ya Put, sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Ini waktunya mahal teman-teman ya, karena sibuk pelayanan ya, jadi kemana-mana sering pelayanan juga. Ya Put, sekali lagi terima kasih karena kisah hidup Putri aku yakin banget pasti akan memberkati kita semua, khususnya teman-teman yang nonton video hari ini. Thank you Put ya. Thank you ya. Oke teman-teman, di akhir video ini tetap saya ingatkan untuk selalu menggunakan protokol kesehatan 4M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ketika berkomunikasi. Jangan lupa juga untuk menghindari kerumunan jika memang itu tidak diperlukan. Oke teman-teman, tetap kita jalankan protokol ini karena kalau bukan kita yang membantu pemerintah, siapa lagi? Pemerintah nggak akan bisa berjalan sendiri. Kita terus dukung bangsa kita agar segera bisa bebas ya dari COVID-19 ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you.